untuk siapapun yang mungkin ini ya ingin menjajaki pertemanan atau hubungan apapun, saya kira pertama mulai saja, kedua turunkan ekspektasi, ketiga Balik lagi di podcast Jiwamu. Sekarang kita sedang berada di mana ya ini? Gunung Budak. Gunung Budak, ya betul. Sekarang aku sedang bersama eh, apa namanya? Pak siapa, boleh kenalan? Pak Sigi. Pak Sih. Dan saya sendiri sebagai sebut saja Lia. Oke, di sini kita mau sharing nih Pak, berkaitan dengan mungkin ini topik yang sering apa ya, relate sama generasi saya ya tentunya. Apa tuh? Generasi Z ya, mungkin Oke. mungkin juga nggak cuma generasi Z tapi generasi lain juga. Oke, mau nanya nih Pak, kira-kira nih menurut Bapak apa sih maksud dari pertemanan yang toksik ini? Oke, pertemanan yang toksik itu ya kurang lebih ketika batas-batas antara diri dan yang lain itu sulit untuk diperjelas gitu. Jadi kayak ini saya, ini kamu gitu ya. Itu kayak rawan banget untuk diterabas gitu. Dan itu yang bikin kadang kita itu ngerasa kewalahan. Kita ngerasa bahwa ini seharusnya jadi waktu kita, tapi malah keambil gitu kan. Atau kita ngerasa bahwa ini hak kita, tapi malah diterobos ya. Nah di titik itulah kadang kita nyebut itu sebagai sesuatu yang toksik. Oh, jadi sebenarnya toksik itu tuh bukan karena orangnya itu jahat ya, Pak? Jadi kadang memang ini ya, apalagi kalau kita ngomong temen gitu ya, makin deket kita itu ngerasa kayak makin enteng juga gitu kan untuk ngelewati batas gitu. Jadi Benar-benar. kayak misalnya ngejek temen gitu ya, itu kan baru berani, baru dilakukan ya ketika udah deket gitu Iya, kan. betul. Ketika belum deket ya masih kayak ramah tamah, masih sopan santun, masih Iya, polite iya. gitu kan. Tapi ketika udah makin deket ya udah wah kemana-mana bareng malah mulai berani gitu kan. Oh, berarti misalnya, Pak, kita menganggap kalau misalnya ini kita baru ketemu teman di awal-awal, misalnya 6 bulan atau 8 bulan. Nah, itu hubungannya tuh masih kayak stabil. Belum ada yang namanya teman itu melewati batasan gitu. Tapi ketika udah melewati batasan, dia malah jadi teman toksik. Padahal mungkin sebenarnya itu tuh bukan toksik gitu, tapi cuman sekedar melewati batas kayak gitu. Nah, terus gimana cara kita mempertahankan pertemanan biar uh, apa ya, batasan itu tuh bukan menjadi batasan yang toksik buat kita gitu, tapi batasan yang bikin kita bertumbuh bersama gitu. Oke. Nah, yang paling penting pertama itu adalah menjaga agar hubungan itu tetap berlanjut. Kadang kita itu karena mungkin ngerasa karena terjadi pelanggaran batas tadi gitu ya. Kita jadi ngerasa bahwa hubungan ini itu nggak perlu dilanjutkan lagi karena mungkin terasa menyakitkan atau terasa memalukan, nggak aman gitu ya. Padahal ada hal yang bisa dilakukan dan itu bisa mencegah agar hal itu nggak perlu terjadi gitu loh. Caranya? Dengan menegakkan batasan, dengan mengkomunikasikan hal itu dengan jelas. Ya, kita itu sulit untuk ini kalau kita ngomong hubungan Iya, dekat iya, gitu iya. ya. Kita itu ngerasa bahwa dengan hanya sekedar misalnya ngomong itu kita bisa dimengerti oleh orang lain. Hanya dengan kita kemana-mana bareng, kita cerita, orang lain pasti tahu soal kita. Padahal ada beberapa hal yang memang kita itu perlu untuk apa ya, membiarkan diri kita itu dibaca dengan jelas Oh. untuk berterus terang gitu ya. Kadang udah temenan masa sih kayak hal kayak gini aja perlu diomongin, kan aku udah berkali-kali bilang soal hal ini misalnya gitu ya. Oh, iya, Ya iya, nggak iya. apa-apa dibilang lagi kalau memang itu hal yang menurut kita penting gitu kan. Tapi tetap poinnya yang paling utama adalah menjaga agar hubungan itu tetap berlanjut. Eh, Gimana Pak caranya, ini kan kita harus komunikasi ya, komunikasi hal yang penting gitu. Nah, cara kita bedain mana hal yang itu tuh bakal merusak hubungan dan mana yang itu tuh
bisa dikomunikasikan, karena kan ada beberapa orang yang mungkin dia tuh apa ya, kayak ada beberapa hal yang sebenarnya itu bukan masalah, Hmm. tapi nggak tahu kenapa bagi dia dia malah menjadikan itu masalah gitu. Hmm. Hmm. Nah, ini ya, kadang kita menerima entah omongan atau perlakuan dari teman kita itu bisa berbeda dengan maksud orang lain gitu kan, maksud teman kita itu. Nah, kalau misalnya kita ngerasa tersinggung atau kita ngerasa kecewa, kita nggak suka gitu ya, biasanya yang kamu lakuin kira-kira apa? Dia nggak senang. Ah, Kalau aku sih biasanya ini sih langsung ngomong sih, to the ngomong. point aja gitu. Cuman kayak nunggu waktu yang tepat. Kadang kan misalnya kita habis kesel nih sama teman kita nih, merasa kayak eh, aku pernah ngerasa jadi temanku ini sebenarnya maksudnya tuh bukan kayak gitu ya. Hmm. Setelah kita komunikasi, Hmm. nah aku marah karena aku merasa direndahkan. Hmm. Atau ada saat dimana kok kamu kayak ngusir aku ya gitu, jadi aku langsung pergi, aku marah, terus bener-bener dia ngechat, aku nggak bales sama sekali karena masih ada Hmm. apa ya, perasaan kesel itu kan. Oke. Akhirnya setelah sekitar 1 atau 2 hari gitu, aku mikir oh kayaknya nggak bisa nih, ini keselku ini berlanjut gitu loh, Hmm. berlanjut terus. Akhirnya aku coba untuk ketika ada waktu untuk ketemu sama dia, aku coba ngomong kalau aku kesel sama perkataanmu kemarin, aku merasa oh kayaknya kamu malah ngusir aku gitu. Akhirnya saya ngomong seperti itu, dan ternyata emang oh iya gitu. Hmm. Sumpah aku nggak maksud gitu, bener-bener aku cuman kayak apa ya, ya asal ceplos aja gitu, Hmm. tapi ternyata itu kan menyakitiku, dan dia pun nggak sadar kalau ternyata emang dia bikin aku sakit hati gitu. Hmm. Gitu sih. Nah, ini jadi kalau kita misalnya ada konflik tadi ya di pertemanan, dan ini sebenarnya dalam hubungan apapun, mau dengan orang tua, dengan pasangan, dengan atasan, atau dengan siapapun gitu ya. Dalam hubungan dekat, kita kadang diajarkan untuk kalau ada masalah itu diomongin, ya kan, di mana-mana kayak Iya, diajarkan iya. diomongin diomongin. Tapi ada dua jenis cara ngomong, dan itu akan menghasilkan efek yang berbeda. Pertama, kita sekedar ngomong saja, dan seringkali itu justru kayak ngerosting Iya, iya. ya. Alih-alih kita menyampaikan maksud dan tujuan kita, kita malah menyalahkan yang bersangkutan gitu. Dan apa yang terjadi ya, sebagaimana dansa begitu ya, dia akan membalas hal itu juga, dia akan merasa teraktivasi, dia mungkin marah balik gitu ya. Oh iya, iya. Alhasil hubungan yang mungkin sebelumnya kayak mungkin perang dingin gitu ya, akhirnya perang itu bisa diperjelas gitu. Nah, di sisi yang lain ada cara komunikasi ini yang biasanya kita pelajari gitu ya di attachment gitu, bahwa justru komunikasi yang akan bekerja di dalam hubungan yang sifatnya itu memperbaiki hubungan begitu ya, itu adalah kalau kita itu mengekspresikan kerentanan kita. Maksudnya gimana pak? Contoh, kamu tadi bilang aku ngerasa marah gitu ya, karena kamu apa gitu ya tadi, karena perlakuanmu itu bikin aku merasa kayak gini dan lain sebagainya. Nah, itu loh, itu namanya vulnerable expression gitu, mengekspresikan kerentanan. Itu membuat kita itu bisa dibaca orang lain. Kadang kayak kita gampang banget nuduh orang NPD gitu misalnya ya, Iya, heeh. padahal bisa jadi memang orang orang di sekitar kita, atau kita ngerasa orang di sekitar kita itu nggak berempati ke kita karena mereka sulit ngebaca kita. Kita nggak ngomongkan apa yang kita rasakan, kerentanan kita gitu. Kita hanya mungkin mengkomunikasikan atau cerita-cerita saja begitu ya, tapi nggak menyampaikan yang kita rasakan ini loh apa. Nah, orang lain kan ya, mahasiswa psikologi aja sering bilang kami bukan dukun gitu kan. Apalagi yang mungkin masyarakat umum nggak pernah belajar ya teori Iya, kepribadian, iya. perkembangan, belajar gitu kan. Gimana mereka bisa tahu apa yang dirasakan orang lain gitu kan, apa yang kita rasakan misalnya, kalau kita nggak menyampaikan hal itu, kita nggak mengutarakan itu. Bener sih.
Iya sih. Nah, tadi kan kalau misalnya ada dua nih Pak. Yang pertama itu yang tadi itu malah bikin jadi perang itu makin jelas. Ada yang satu lagi itu dia tuh malah memperjelas apa ya kerentanan itu. Hmm. Tadi kan udah dikasih contohnya ya buat yang kerentanan itu kayak Hmm. kasusnya tadi saya. Boleh dong kasih contoh buat yang kasus tadi yang itu tuh malah bikin memperjelas perang yang akhirnya mau jadi musuh kan? Hmm. Itu gimana contohnya? Nah, kalau di psikologi itu kan ada psikologi kognitif ya. Iya. Nah, ada distorsi-distorsi kognitif atau kerancuan-kerancuan berpikir gitu ya. Itu yang sering kali kita mainkan kalau kita pakai mode yang ini tadi, mode yang justru bikin orang itu malah pengen perang juga Oh gitu iya ya. iya. Karena dia ngerasa disudutkan gitu kan. Contohnya, kamu itu loh selalu aja kayak gitu. Ya kamu orangnya emang kayak gitu. Oh. Jadi dilabeli gitu ya, disudutkan gitu kan, atau mungkin malah dikerdilkan. Hmm, iya iya iya. Itu hal-hal yang justru bikin orang itu ngerasa teraktivasi juga, kayak di dalam diri orang itu kayak ada yang bangkit gitu loh, dia ngerasa itu bukan dia gitu. Hmm. Poinnya di sini dari dua mode komunikasi ini tadi adalah yang satu itu bikin orang lain itu jelas sama diri kita, yang kedua itu alih-alih membahas kita menyalahkan orang lain, kita menyudutkan orang lain. Nah itu kan dari segi komunikasi ya Pak. Gimana sama yang dia tuh nggak ada komunikasi sama sekali ketika misal lagi uh, apa ya dua orang yang sedang berteman nih. Mhm. Ketika ada masalah orangnya ini tuh nggak mau komunikasikan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Mhm. Jadi kayak ada istilah namanya silent treatment. Oke. Itu gimana? Mhm. Nah, silent treatment itu kan sebuah ini ya, sebuah cara untuk sebenarnya juga menyampaikan gitu kan, menyampaikan bahwa dia itu sedang tidak merasa baik dengan kita misalnya. Kalau kita di silent treatment itu kan Iya iya. sebenarnya tanda seperti itu. Dan sebenarnya orang-orang yang kena silent treatment itu juga tahu kok, kok kayak ada yang beda ya, Iya kok dia iya. jadi lebih diem ya. Jadi sebenarnya juga tahu juga bahwa hubungan sedang tidak baik-baik saja. Kita itu tetap bisa nangkep hal itu gitu. Hanya saja memang kadang kita itu ngerasa sulit untuk memproses hal ini gitu kan. Dan kadang masing-masing pihak itu lebih tertarik dengan dirinya sendiri, dengan emosinya lebih kalut gitu ya, daripada untuk memperbaiki hubungan, daripada kembali untuk menjadi intim. Terus gimana nih Pak? Misalnya kita punya teman yang dia itu silent treatment, tapi kita tuh punya apa ya? Punya keinginan untuk berteman sama dia lama gitu. Gimana caranya biar hubungan itu tetap bertahan gitu, pertemanan itu dengan teman kita yang dia tuh emang tipenya itu ketika ada sesuatu yang nggak enak dia langsung silent treatment gitu. Ya, ada mungkin juga ada beberapa jenis silent treatment gitu ya. Karena saya pernah ketemu orang yang silent treatment dan dia itu yang kayak pendendam banget gitu ya. Hmm. Yang benar-benar ketika kadang kan kita nemukan silent treatment itu cuman berjangka. Hmm. Paling cuma berapa waktu, setelah itu ya kembali temenan lagi gitu kan. Iya, iya. Tapi ada yang silent treatment itu kayak bertahun-tahun gitu ya. Oh. Kalau kita mungkin pernah, teman-teman mungkin pernah dengar juga ceritanya siapa, Kasino dan Dono Iya. almarhum ya. Kita kan di cerita-ceritanya ternyata juga pernah ya saling tidak bertegur sapa itu sampai 2-3 tahun gitu kan. Oh. Padahal mereka juga syuting tetap profesional gitu Iya ya. iya iya. Tapi secara personal mereka nggak komunikasi dua Oh. sampai tiga tahun gitu. Jadi bayangkan ada waktu yang sepanjang itu juga gitu kan. Cuman ya itu loh. Pertama kalau mungkin ditanya gimana cara untuk menjangkau ya teman-teman kita yang mungkin pakai silent treatment, yang pertama adalah kalau kalian bisa melihat bahwa itu memang pola dia, penting untuk melihat bahwa silent treatment itu adalah cara mereka bertahan ya. Dia nggak lagi secara sengaja pengen bikin kamu jengkel, enggak. Dia nggak secara sengaja pengen nyakitin kamu, bikin kamu bingung, enggak. Itu cara dia bertahan ya. Kayak kita nggak bisa kan nyalain
ih kenapa sih kura-kura kok bawa cangkang Wah, kemana-mana gitu kan. Nggak, kita nggak bisa nyalahkan itu memang mode pertahanan dia iya 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 kan. sih, Jadi nggak bisa kayak kita nyalahkan lebah karena karena dia nyengat nyengat. kita gitu ya itu memang mode pertahanan dia Oh, ya. Jadi kita nggak bisa ya, ada yang silent treatment, ada yang nempel lebih kuat gitu kan, kayak gandoli terus gitu kan. Ya enggak, kita nggak bisa nyalahkan itu juga karena itu cuma mode bertahan. jadi setiap orang ini punya apa namanya mode bertahan tuh beda-beda. Dan untuk memulai hubungan atau apa ya, kita komit untuk berteman gitu ya, itu kita harus cara paling awal buat kita mempertahankan itu, kita tahu bagaimana sih mode bertahan dia gitu. Nah, kalau teman-teman pengen tahu nanti bisa ke jiwamu.com Jiwamu, iya untuk tes betul. attachment gitu ya. Oke, nah terus ini kan tadi masalah itu ya Pak. Terus ada juga yang dia itu misal nih, ada perasaan nggak enak gitu. Kayak tadi ya, temennya tuh misal lagi marah nih, terus dia nggak ngomong apa-apa. Nah terus abis itu kita itu kayak ini kenapa ya? Kita ada perasaan gak enak. Nah setelah kita merasakan hal seperti itu ya, terus kita kayak ngerasa aku salah apa ya, malah jadi menyalahkan diri kita, Oke. berpikir keras apa sebenarnya yang aku lakukan gitu, ujung-ujungnya jadinya akunya yang menjauh misalnya. Nah itu tuh gimana deh Pak Ya. dinamikanya di situ? Nah ini loh, uniknya hubungan itu ya. Ah, Karena namanya hubungan yaitu melibatkan dua orang atau lebih orang lah iya ya, nggak cuma diri kita sendiri. iya. Kita itu bisa kepengaruh karena sesuatu dari orang lain juga bisa kepengaruh dari kita gitu. Oh, Makanya tadi saya sebut dansa gitu kan, karena ada kayak saling berbalas gitu, dan itu oh, terus gitu iya berkelanjutan iya gitu iya. kan agar hubungan itu tetap berjalan. Nah, kalau dalam situasi di mana kita itu justru ngerasa kayak mungkin pengen menjauh gitu ya atau menghindar karena apa yang terjadi pada orang lain itu bikin kita apa bimbang gitu ya. Bimbang. Kita bertanya-tanya aku salah apa gitu ya. Padahal aku kayak nggak ngelakuin Iya iya. apa-apa gitu ya. Apa karena yang tadi gitu ya. Hmm, Akhirnya jadi kayak apa self blaming iya. juga gitu ya, nyalahkan diri sendiri. Nah, dalam situasi seperti itu pertama itu hal yang bagus sebenarnya. Artinya kita peka kan bahwa mungkin sesuatu sedang terjadi di Sedang hubungan jadi. kami. Yang kedua, kalau tarikan pertahanan kita pribadi ya itu muncul seperti misalnya pengen menghindar, Iya. nggak apa-apa, ambil jeda sejenak dulu, ditampung perasaannya, nggak harus semuanya itu kita selesaikan saat ini juga. Iya. Setelah itu ketika kita ngerasa sudah cukup, kita ngelihat ada tanda-tanda hubungan lagi, kita bisa masuk. Oh, kalau misalnya pertemanan ya Pak. Kalau misalnya dalam hubungan pasangan, Sama sih sebenarnya, justru sebenarnya kalau hubungan berpasangan ya itu tuh ada hal yang lebih bagus karena kalau misalnya dalam berpacaran pun ada semacam komitmen, dalam pernikahan ada ikatan yang lebih kuat lagi gitu kan, baik ikatan negara maupun agama. Jadi dalam hubungan berpasangan itu malah sebenarnya lebih lebih mudah untuk menjamin hubungan itu tetap berlanjut. Masalahnya tentu saja dengan teman kita nggak ketemu ketemu. setiap hari mungkin ya. Benar-benar. Kalaupun ketemu setiap hari mungkin berapa jam sih. Iya, Tapi jarang. dengan pasangan kita bisa bersama hampir di banyak sekali waktu. Bahkan kita yang mungkin awalnya atau mulanya itu pacaran, setelah menikah, kemudian juga kayak kita semakin melihat banyak hal baru juga, baik yang kita suka maupun yang kita tidak suka ya. Dan dari semua situasi ini menjamin bahwa hubungan itu tetap ada, tetap berlanjut, itu selalu punya alasannya. Sekalipun juga selalu ada alasan untuk mengakhiri hubungannya Iya, heeh. ya. Dan kayaknya lebih mudah untuk membayangkan begitu kan, bahwa ini hubungan sudah nggak enak dilanjutkan gitu kan, saya pengen break up aja dan lain sebagainya. Tapi kalau mau dipikirkan sisi satunya lagi, juga selalu ada alasan agar hubungan itu tetap berlanjut. Apa ya?
kan yang aku denger ya dari, kan biasalah aku kan biasa scroll TikTok kan, terus ada banyak kayak apa namanya ya, orang tuh bilang ada di hubungan itu tuh ada fase dimana, jadi awal-awal itu tuh kita masih excited gitu pak, masih excited, bener-bener banyak effortnya. Nah tapi ada fase dimana kita itu bosen, jenuh, yang akhirnya ujung-ujungnya malah mengakhiri hubungan, atau enggak malah akhirnya mengakhiri hubungannya itu malah menjadi akhir yang gak baik gitu. Nah gimana sih di fase itu tuh, di fase lagi hubungan lagi turun itu tuh kita mempertahankan itu, walaupun gak naik tuh tetap bertahan aja dulu gitu bersama gitu, jadi nggak apa namanya, nggak putus Nggak hubungan, sampai nggak putus selesai. gitu. Ya, mengatasi kebosanan atau kejenuhan ya dalam hubungan itu ada banyak banyak sekali cara kok, dan kayaknya kita cukup difasilitasi ya dengan hal itu. Liburan misalnya, ada banyak kafe juga sekarang kita Iya. bisa nongkrong gitu kan. Kita nggak harus ke bioskop, bahkan kalau nggak punya waktu ada Netflix gitu kan, langganan bisa nonton bareng gitu kan. Ada banyak sebenarnya cara untuk kembali hangat, kembali intim bersama gitu, untuk mengusir kejenuhan-kejenuhan itu ya. Masalahnya adalah saya kira ketika kita mulai jenuh, kita terlalu mengikuti rasa jenuh itu. Dan ini mungkin justru ini ya, mungkin juga kayak kebimbangan kita pribadi gitu ya. Di satu sisi kita mungkin ingin hubungan ini tetap berlanjut, tapi di satu sisi kita mungkin juga pengen punya waktu kita pribadi, dan kesulitan untuk mendamaikan keduanya itu bikin hubungan itu terasa membebani. Oh, Jadi kayak hubungan itu jadi normatif gitu loh, nggak playful lagi, nggak menyenangkan lagi. eh, buat apa ya, apa, buat misalnya teman-teman nih yang dia itu tuh baru mulai hubungan atau pengen mulai hubungan yang sehat dengan teman ataupun hubungan dengan pasangan ataupun keluarga gitu. Apa tips manjur, satu tips manjur yang menurut Bapak ini sangat-sangat works gitu. Hmm. Untuk siapapun yang mungkin ini ya, ingin menjajaki pertemanan atau hubungan apapun, saya kira pertama mulai saja Hmm. ya, dimulai saja. Kedua, turunkan ekspektasi. Ketiga, jaga hubungan, teruskan saja. Kalau sudah bergulir, mulai saja, terus lakukan gitu. Sisanya itu hanya partikular, nggak penting sebenarnya. Ada, nanti ada naik ada turun, ada waktu-waktu kita seru banget, asik banget dalam hubungan gitu kan, sehingga kita ngerasa kayak aku pengen tetap di sini gitu kan. Tapi di lain waktu kita ngerasa kayak ini hubungan udah mulai gak enak gitu ya, kayaknya aku nggak mau lagi deh ketemu sama dia. Nggak perlu, udah turunkan ekspektasi, tetap terhubung ya. Mulai saja, turunkan ekspektasi, tetap terhubung. Nah, itu tips yang mudah diucapkan tapi sulit ya, sulit untuk diaplikasikan, apalagi memulai gitu ya. Nah, gimana caranya kita untuk memulai gitu? ah Cara untuk memulai hubungan, nah itu justru mungkin kayak gimana caranya ngunyah makanan gitu ya. Oh, Karena selagi ada makanan ya kita tinggal melakukannya gitu kan. Ada banyak sekali orang di muka bumi ini, kita nggak lagi di belantara IKN kan. Ada banyak sekali orang, kita bisa datang ngobrol gitu kan, bisa banyak hal cara mulai hubungan gitu kan. Justru sebenarnya yang sulit itu kan mengakhiri hubungan, karena kita harus mikir gitu kan. bukannya malah yang lebih sulit itu mulai daripada mengakhiri? Mungkin ada ekspektasi tertentu terkait hubungan itu harus menjadi seperti apa, karena kita bisa berhubungan dengan banyak orang tanpa tanpa perlu terlalu mikir gitu loh. Iya, iya, iya. Oh, jadi sebenarnya untuk mulai itu tuh sebenarnya gak usah banyak mikir gitu. Nggak usah, lakukan aja. Tapi Kayak nih, ini contohnya ya, kamu bisa main ke playground
atau taman kanak-kanak gitu ya, di sana ada banyak sekali anak kecil Iya, main sama anak lain dan mereka nggak kenal iya sih. dan mereka bisa main. Bahkan ketika ketemu sama ibunya, aku tadi main sama teman itu. Apakah mereka berteman dalam pengertian orang dewasa? Enggak, ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Temenan harus sama yang kayak gini, yang kayak gini, yang kayak gini. Itulah anak-anak kecil itu loh. Ya udah, terhubung aja gitu. Oke. Sekarang gini, misal nih apa? Misal ada teman-teman kita nih yang dia itu tuh pengen mulai hubungan nih, tapi dia itu apa ya, bingung harus gimana. Soalnya orang ini tuh tipe-tipe yang dia itu overthinking. Maksudnya overthinking itu dalam hal ini apakah cocok ya, apakah apa namanya pas ya, apakah waktunya sudah pas buat aku mulai hubungan ya, ataukah masih ada PR-PR yang perlu diperbaiki dulu bagi diri kita gitu buat memulai hubungan. Karena memulai hubungan itu kan apa ya, kalau menurut saya ya itu kan sebuah hal krusial ya yang harus apa namanya kita persiapkan gitu. Nah itu gimana tuh Pak? Hmm. Nah, ini tadi mungkin disebutnya overthinking ya. Iya, Ini kan bahasa umum bahasa kita. umum. Di psikoanalisis ada istilah proyeksi. Proyeksi apa itu? Proyeksi itu adalah kalau kamu dituduh melakukan sesuatu, padahal kamu tidak melakukannya, maka itu adalah tanda positif bahwa yang menuduhmu itu akan sedang atau telah melakukannya. Maksudnya gimana? Contoh, kalau misalnya kamu dituduh oh, Nu itu orangnya caper gitu ya. Wah, sebut nama nih. Iya. Padahal 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 kamu enggak gitu ya. Padahal kamu enggak caper Nggak gitu caper. ya. Maka itu adalah tanda bahwa yang menuduhmu itu entah akan atau sedang atau sudah caper. Jadi kayak dia ini sedang caper sama saya istilahnya gitu. Iya, bisa sama kamu atau sama orang lain gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau kamu dituduh melakukan sesuatu padahal enggak, itu bukan soal kamu. Dia yang sedang ngomongin dirinya sendiri. Nah, itu tadi disebut overthinking yang Iya, iya, iya. aku temenan sama dia cocok apa enggak ya? Dia cocok apa enggak ya? Dia bisa gini apa enggak ya? Karena si orang ini belum ada, si teman ini kan masih fiktif ya. Kita masih si orang ini masih membayang-bayangkan gitu kan. Kalau aku temenan sama dia, nanti dia bisa ngerti ini apa enggak ya? Bisa nerima ini atau enggak ya? Itu proyeksi. Kamu yang sebenarnya nggak bisa nerima dirimu sendiri. Kamu yang nggak bisa ngertiin gitu kan. Ini bukan soal dia, bukan soal calon-calon temenmu ini ya. Karena mereka masih fiktif, mereka belum ada. Karena mereka belum ada, kamu sedang menggambar di hamparan kertas putih itu soal dirimu sendiri. Iya, iya, iya. Oh, menarik ya. Eh, itu kan tadi contohnya itu soal apa tadi Pak? Soal Pertemanan. pertemanan. Kalau contohnya tuh eh, hubungan gitu, proyeksi Pasangan misalnya maksudnya. bukan pasangan sih, lebih tepatnya tadi kan dia mau berteman, tapi ini dia mau berhubungan kalau enggak misalnya lagi suka sama seseorang gitu. Terus gimana menafsirkan kalau itu tuh lagi kita tuh lagi melakukan proyeksi gitu. dalam konteks misalnya lagi PDKT. Iya. Kalau dalam PDKT ya cinta itu sendiri salah satu bentuk proyeksi. Jadi sudah sewajarnya kalau orang jatuh cinta itu ya memindahkan sebagian dari dirinya itu ke orang yang dia cintai. Ya. Jadi kalau kita makanya ya, misalnya ada cowok namanya A gitu ya. Ada cowok namanya A. Ini kalau saya ngelihat gitu ya, kamu lihat, terus kemudian ada Mbak Irfa, Kak Fai gitu ya, Mas Dian lihat semuanya, ya cowok itu sebenarnya cuma kayak gitu. Iya, biasa aja gitu. Nah, Ya tapi udah. kalau ada yang jatuh cinta sama dia, kesannya kayak gitu kan. Nya itu tadi tidak ada di dunia nyata. Oh. Itu hanya proyeksi kita sendiri gitu kan. Oh. Makanya cinta itu sendiri menurut si siapa Lipot Belak ya, ya pencipta tematik apperception test
itu adalah bentuk proyeksi ringan. Kecuali kalau cintanya sudah menjadi maniak, Iya. psikosis ya, itu menjadi proyeksi yang negatif, yang patologi. Jadi mungkin kita bisa menafsirkan ketika ada rasa kok kita nganggap orang itu nggak biasa, itu tuh bisa jadi karena misalnya suka kalau nggak cinta gitu ya. Jadi itu bisa jadi indikator gitu buat kita mendefinisikan, oh ini kita lagi suka sama orang gitu. Ya termasuk kayak ya kita ini syutingnya di Jawa Timur teman-teman Iya. ya. Ini ada Gunung Budek ya. Nah, apalagi kita tinggal di Jawa Timur gitu kan. Ada nuansa religius yang kuat ya. Dimana ya misalnya sosok-sosok kiai gitu ya. Kenapa kok kiai itu bisa kelihatan wah gitu misalnya? Tidak ada secara objektif bukti bahwa kiai itu lebih wah Iya. daripada orang pada umumnya. Heeh. Tapi kiai menjadi wah ketika yang melihat itu punya proyeksi ke sana. Oh. Jadi kalau kita misalnya kiai itu lo sorbannya dilepas, dia nggak perlu pakai itu gitu ya, dia jalan pakai seragam apa gitu, biasa Biasa. kan, biasa aja. Tapi karena dia mendesain bajunya dengan Iya. bagus dan lain sebagainya, kita menambahkan gelar kiai haji misalnya ya, itu kan menambah nuansa juga gitu. Akhirnya ada keterlibatan proyeksi di sana. Nah, tadi kan masalah proyeksi sudah nih Pak. Terus kasusnya adalah dia sudah sadar nih kalau eh, ternyata aku tuh ada indikator oh ternyata aku suka sama dia dari hasil melihat ketidakbedaan di orang itu gitu. Nah, terus akhirnya bagaimana sikap kita selanjutnya untuk menindaklanjuti hasil dari proyeksi itu gitu. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apanya terus nanti gimana? Proyeksi itu bukan sesuatu yang harus kita cegah. Oh. Ya cinta itu malah nggak kerasa greget kalau nggak ini kan, kalau nggak ada proyeksi kita sendiri di sana. Hanya masalahnya memang waktu berjalan proyeksi kita bakal surut tuh. Ya, kita mungkin tidak akan menginvestasikan perhatian kita sebanyak itu lagi ke dia. Alhasil daya pikat dari pasangan kita itu semakin menurun. Kita ngerasa kayak misalnya kamu suka sama mas-mas gitu ya, lama-kelamaan dia kayak mas-mas biasa aja, nggak seperti Awal-awal deg-degannya gitu waktu juga. kamu ketemu awal gitu kan. Oke. Gitu ya, waktu kan akan menjawab hal itu sendiri, Betul. akan apa menjadi realitas lah ya. Oke. Lagi ya. Ini jadi konsul ya, Oke. sepertinya. Apa? Tadi kan udah sadar udah, terus berarti kan harus ya udah dinikmatin dulu aja gitu ya fase itu. Nah, cara menikmati fase, misalnya saya pernah dengar ada yang namanya fase ketika kita suka sama orang itu yang lagi menggebu-gebu itu fase honeymoon ya. Nah, itu cara menikmati itu dengan baik tanpa kehilangan diri kita itu gimana? Karena kan ada beberapa orang atau teman-teman mungkin yang merasakan apa ya? Jangan jatuh cinta nanti malah bulel gitu. Atau Iya. enggak? Ya itulah pokoknya kayak nanti malah kamu jadi gak seperti dirimu yang sekarang gitu, jadi berubah gitu, atau malah jadinya intinya berubah lah terus gak mau temenan sama kita dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau ini masih dalam kendali kita ya, artinya kita itu masih bisa mungkin menyadarkan kita sendiri, ya boleh misalnya kayak self talk gitu ya, bahwa di sering-sering dikatakan teman-teman, diverbalisasi. Karena menurut Sigmund Freud ya, karena cinta itu kan gejala ya, ada proyeksi kan di dalamnya, itu kan bentuk simptom juga. Sigmund Freud bilang kata-kata itu menangguhkan tindakan, sementara bulel tadi kan tindakan gitu ya. Sebelum kita jatuh ke sana, kita bicarakan, kita katakan, mungkin itu gunanya punya teman,
ya. iya, Kita iya. bisa cerita-cerita gitu kan, dan teman juga bisa ngingetin gitu kan. Sekalipun kadang juga mungkin temennya yang jengkel gitu kan. Hmm. Kalau kita punya teman yang lagi kasmaran, lagi jatuh cinta, kan kadang malah kita yang jengkel gitu Iya, kan. iya, benar-benar. Kayak apa, mendadak jadi orang bener gitu kan kita. Heeh. Kayak harus kasih nasihat-nasihat cinta, kayak apa, jadi mama dede sesaat gitu kan, cepet gitu langsung nasihati gitu. Tapi ya memang memang seperti itu kalau masih dalam kendali kita ya, artinya kita masih bisa mengendalikan hal itu. Tapi memang ada beberapa yang mungkin tipe-tipe anxious ya, itu salah satu gaya kelekatan di attachment, di mana eh, punya ketakutan yang sangat mendalam eh, bahwa dirinya akan ditinggalkan. Iya. Nah, orang-orang seperti ini itu memang kemudian kesannya itu ya kayak Bulon itu tadi. Saking nggak maunya ditinggalin, dia akan ngasih apapun ke pasangannya. Nah, kalau situasinya seperti ini, itu ya mau diceramai kayak gimana pun, Nggak dinasihati bisa. kayak apapun nggak bisa, sulit ya. Karena itu memang gimana cara dia tadi ya bertahan dalam hubungan. Jadi kalau ada situasi-situasi seperti itu, ya boleh misalnya temannya diajak untuk konsultasi gitu kan. Ya, Karena berarti di sini juga bisa konsultasi masalah boleh, cinta silakan gitu ya. ya. Konsultasi cinta gitu. Oke. Terus misal tuh orang ini tuh bener-bener gak tahan gitu Pak. Jadi emang orangnya tuh orang yang tipe-tipe asertif atau tipe-tipe yang ketika dia ada sesuatu yang ganjel tuh harus diutarakan gitu. Yang akhirnya membuat dia tuh jadi gemes, gemes pengen segera-segera mengutarakan perasaannya kepada misalnya orang yang diproyeksi tadi gitu, orang yang dia suka tadi. Nah, tapi kan katanya tuh kita jangan asal confess kayak gitu. Nanti setelah confess itu ada dua bahaya yang menanti gitu. Kayak antara bakalan jauh, kalau enggak ya bakalan apa ya, canggung gitu. Nah itu gimana pas solusinya gitu? Itu tadi tidak terdengar asertif sebenarnya ya, itu terdengar impulsif. Ini dua hal yang jelas berbeda gitu Oke. kan. Ngebet pengen ngomong itu tidak asertif teman-teman ya. Oh, Asertif itu artinya menegaskan diri kan, self assertion, artinya iya, iya, iya. kita merasa batasan kita dilewati misalnya, terus kita masuk dengan negaskan bahwa ini aku, jangan lewati ini. Oh, iya, Itu iya, namanya iya. asertif. Oh, jadi beda ya? Beda kalau kamu Oke. orang yang cetas-cetos itu ya, itu nggak jujur ya. Oh. Jujur itu suatu tindakan yang major gitu, tapi ceplas-ceplos itu impulsif Oh. ya. Beda saudara-saudara, jangan jangan terlalu menyanjung diri dengan ini ya. Jadi impulsif itu bahaya kah? Iya kan, ada, karena impulsif itu berarti kurangnya kontrol diri, Hmm. kurang bisa mengendalikan diri, alhasil eh apa ya, kayak merasa diburu-buru untuk segera melakukan atau segera Oh. mengutarakan sesuatu Oh. misalnya. Nah, bahayanya ya bisa memang kemudian ini ya mengganggu hubungan kan, mengganggu orang lain, kenyamanan orang lain, batasan orang lain dan lain sebagainya. Iya, iya. Nah, makanya kalau tadi misalnya apa, kalau apa sampai disampaikan ada dua bahaya yang menanti tadi itu ya, itu mungkin terjadi kalau ya situasinya adalah itu ekspresinya sifatnya impulsif. Oh, Karena alah. umumnya memang ya kita PDKT itu juga pelan-pelan kok. Pelan-pelan. Oke, Ada oke. memang yang kadang wah gayung bersambutnya cepat gitu ya. Ada juga yang lebih lama. Jadi tetap harus ini ya, apa? Melihat melihat kondisi gitu. Apakah ini tuh sinyal-sinyal harus cepat, ada tarikan yang cepat, atau ternyata kayak masih butuh waktu gitu. Hmm. Oke, oke. Nah, terus bentar, lupa nih. Tadi tuh ada kepikiran pertanyaan. Ah, ini. eh Kalau yang tadi masalah impulsif tadi ya, Hmm. itu tuh kayak apa ya?
ada nih orang yang ini sama nggak ya, sama misalnya kayak dia itu ketika tiba-tiba pengen sesuatu harus segera diturutin. Nah, gak mau yang lain gitu. Misal pengen geprek Amin gitu, ya harus geprek Amin gitu. Maksudnya kalaupun nanti itu dia tiba-tiba gak ada geprek Amin ya, dia bakalan kok nggak ada gitu. Nah, ketika nggak ada itu dia nyari alternatif lain kan, tapi itu tetap tidak memuaskan ya. Akhirnya besok tetap nyari, besok tutup, besok nyari lagi, pokoknya harus sampai ketemu tuh makan geprek Amin baru itu selesai. Itu sama kayak impulsif tadi. Tapi kalau di cerita ini tadi ya, itu kan tampaknya lebih segitu inginnya dia sama geprek Amin. Sama kalau impulsif itu enggak, impulsif itu lebih ke dia itu sulit untuk mengendalikan dorongan dalam dirinya. Ya, misalnya kayak harus belanja, harus ngeluarin uang, gitu ya. Termasuk bisa menolong orang itu bisa impulsif juga. Kayak setiap ada orang butuh pengen ngasih gitu ya. Jadi bentuk-bentuk impulsif itu karena kurangnya kendali, kontrol dalam diri. Cara membedakan itu gimana ya Pak? Cara membedakan kita itu emang lagi impulsif atau emang itu tuh karena kebiasaan kita gitu. Kebiasaan misalnya emang suka aja menolong gitu. Nah, ini loh, ketika ada sesuatu ya, ada stimulus gitu kan, ada sesuatu terjadi. Misalnya kita ketemu orang gitu ya, yang lagi susah. Terus kebiasaan kita atau kita misalnya sering diajarkan sama orang tua untuk menolong. Ketika kita melihat itu, kita menolong gitu ya. Ini sebuah habit gitu kan. Stimulus responnya cepat gitu kan. Tapi kalau impulsif, mau nggak ada yang buat nolong, itu pengen tetap nolong. Kalau nolong orang itu kan berarti ada sesuatu yang bisa dikasihkan. Ini nggak ada, itu tetap pengen. Gak ada yang bisa dikasihkan. Nah, akhirnya mungkin minta ke orang lain untuk ngasih ke orang gitu. Itu kan yang terjadi misalnya pada perjudian. Udah habis pun itu kan nggak realistis lagi gitu kan. Iya. Tapi ya tetap mereka pengen melakukan itu. Kan impulsif. Jadi definisi impulsif itu bukan hanya misalnya kita ayo kesini, ayo gas, bukan hanya itu ya. Enggak, bisa saja dia hidup seperti Larry ya. Maksudnya di SpongeBob itu kan ada karakter Larry itu kan yang spontan gitu lah. Dia penjaga pantai gitu kan, easy going. Iya. Ya, tagline-nya hidup seperti Larry. Iya. Oke, jadi itu guys sesi kita pembicaraan bersama Pak siapa tadi lupa namanya. Sigi. Pak Sigi. Jadi itu ada bahas panjang ya, dari mulai hubungan pertemanan, terus teman yang toksik tuh kayak gimana tadi udah dijelasin. Bukan lebih kejelasin tentang teman toksik, tapi kayak toksik itu yang kayak gimana sih, terus cara biar nggak toksik itu kayak gimana, kayak tadi kan komunikasi, terus gimana caranya, tips untuk orang biar dia tuh langgeng gitu ya di pertemanan atau enggak di hubungan itu tuh ya itu tadi memulai, terus kedua itu tadi apa Pak, turunkan ekspektasi sama lanjutkan aja. Jadi sesimpel itu ya sebenarnya, gak usah banyak dipikirin gitu, langsung gaspol aja gitu. Ya, mulai dulu. Oke, sekian dari podcast kali ini. Terima kasih kepada Bapak Sigi sudah hadir di hadapan Gunung Budek. Di belakang lebih tepatnya ya. Membelakangi Gunung Budek. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya.